tugas. Ala iyo iwan ada tugas orang. Oh ya. Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Ikhwan Lapaji. dan saya Mevilion Evan Limpong. Di sini kami akan membuat tugas presentasi tentang hakikat minyak dan gas bumi. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat minyak dan gas bumi sebagai sumber energi alam yang sangat vital dalam kehidupan kita. Materi ini akan menjelaskan komposisi, sifat fisika, proses pembentukan, hingga peran migas dalam perekonomian dan tantangan lingkungan yang kita hadapi. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu komposisi kimia minyak dan gas bumi. Yaitu minyak dan gas bumi pada dasarnya tersusun dari hidrokarbon, yaitu senyawa, karbon dan nitrogen. Hidrogen. Gas bumi didominasi oleh metana, sedangkan minyak mentah mengandung 83 sampai dengan 87% karbon dan 11 sampai 25% hidrogen. Namun, adanya pengotor seperti belerang, nitrogen, dan logam dapat memengaruhi kualitas dan penggunaannya. Pemahaman komposisi ini sangat penting untuk pengelolaan pemanfaatan energi yang lebih efektif. Selanjutnya itu ada sifat fisika minyak bumi. Nilai ekonomis minyak ditentukan oleh beberapa sifat fisiknya. Yang pertama ada berat jenis atau api grafiti. Semakin tinggi nilainya maka semakin ringan dan berharga minyak tersebut. Kedua, viskositas yang rendah membuat minyak lebih mudah dialirkan. Ketiga, titik didih yang rendah pada minyak ringan memudahkan proses distilasi. Selain itu, warna minyak juga bervariasi dan dipengaruhi oleh tingkat pengotor. Selanjutnya itu ada gas bumi, komposisi, dan tantangan. Gas bumi terutama terdiri dari metana, namun ada etana, propana, dan butana. Namun kandungan nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida bisa menurunkan nilai kalor, menimbulkan korosi, bahkan membahayakan lingkungan. Karena itu, pengelolaan gas bumi membutuhkan teknologi khusus agar aman digunakan. Selanjutnya itu ada proses pembentukan minyak dan gas. Minyak dan gas terbentuk melalui proses geologi jutaan tahun, dimulai dari sisa organisme purba yang tertimbun di sedimen. Seiring tekanan dan suhu meningkat, materi organik berubah menjadi kerogen. Kerogen yang matang menghasilkan minyak dan gas yang bermigrasi ke batuan reservoir, lalu terperangkap dan menjadi sumber energi yang kita manfaatkan. Saya hanya sampai di sini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Mevil. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya Ikhwan. Jadi eksplorasi dan ekstraksi. Untuk mendapatkan minyak dan gas dilakukan eksplorasi hingga pengeboran. Proses ini sangat kompleks dan juga memerlukan teknologi canggih demi efisiensi dan keselamatan. Eksplorasi dan ekstraksi bisa dilakukan di darat maupun di laut dalam. Pengolahan minyak bumi atau minyak mentah yang kita dapat dari bumi tidak bisa langsung kita gunakan, sehingga harus diolah di kilang. Proses utamanya adalah destilasi fraksional, yaitu memisahkan minyak berdasarkan titik didihnya, yang dengan hasilnya itu bisa menjadi bensin, aftur, dan juga diesel atau solar untuk mesin diesel, hingga bahan baku plastik, pelumas, dan juga bisa digunakan di beberapa produk kimia lainnya. Kilang minyak terus berinovasi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Dampak dan tantangan lingkungan. Industri migas membawa dampak besar bagi lingkungan kita. Limbah beracun, emisi CO2, dan resiko tumpahan minyak yang menjadi masalah serius. Contohnya pernah terjadi di Balikpapan
yaitu kapal MV Green di tahun 2018. Di saat itu kapal itu menabrak atau jangkarnya itu mengenai pipa dari Pertamina yang membuat minyak tersebut itu mencemari lingkungan laut atau teluk di Balikpapan. Karena itu diperlukan inovasi teknologi, regulasi ketat, serta upaya mitigasi agar pemanfaatan migas tetap berlanjut. Berikut adalah peran dalam perekonomian global. Migas adalah tulang punggung energi dunia yang menyumbang energi 30% kebutuhan energi global. Bagi negara produsen seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Rusia, sektor ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Contohnya Arab Saudi bisa menjadi salah satu negara terkaya karena minyaknya. Namun di tengah transisi energi global, industri migas harus beradaptasi dengan pengembangan energi terbarukan. Yang dapat saya simpulkan bahwa migas merupakan sumber energi vital dengan karakteristik unik. Namun, keberlanjutannya sangat tergantung pada inovasi, regulasi, serta keseimbangan antara pemanfaatan energi dan kelestarian lingkungan. Masa depan energi dunia akan ditentukan oleh kemampuan kita untuk beradaptasi dengan tantangan global. Mungkin demikian presentasi saya mengenai hakikat minyak dan gas bumi. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya peran migas, sekaligus kesadaran akan tantangan lingkungan yang menyertainya. Jadi mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi terang sudah jelaskan panjang lebar, jadi kalau ada yang mau tanya, tulis di kolom komentar. Oke, jadi teman-teman, sekian dari Torang. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.